Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya Lindi Sang, analis dari Java Global Future. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai indikator Force Index, di mana dengan indikator ini akan membantu kita dalam hal membaca swing up, swing high, atau swing low. Sobat Traders, mari kita simak video berikut ini. Halo Sobat Traders, kali ini kita akan menerapkan Force Index, indikator Force Index dalam MetaTrader. Kita bisa lihat di indikator, lalu kita masuk ke osilator. Nah, Force Index ini termasuk bagian dari osilator, keluarga osilator. Nah, ini period bisa diganti entah 13 atau 14 ya. Bisa diatur. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakan Force Index-nya. Nah, kita tidak menggunakannya di daily ya, tapi kita gunakan di time frame H4 karena kita mau trading berdasarkan harian ya, berdasarkan harian, tapi kita nggak pakai daily-nya, tapi kita pakai H4. Nah, Sobat Trader, di sini ada titik 0 ya. Titik 0 ini merupakan batas di mana kalau pergerakan ada di atas garis 0 itu berarti dia cenderung untuk naik ya. Sedangkan kalau di bawah seperti ini ya, atau ini dia harga cenderung turun. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ya, ketika menembus garis 0 di time frame H4, maka pergerakan harga terlihat naik di sini ya. Demikian juga ketika harga ini ada di di bawah 0 ini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa harga ini memang terlihat konsolidasi di sini karena bolak-balik dia naik mepet dengan garis 0 ya. Nah, tapi setelah akhirnya semakin jauh dari garis 0 ya, kita lihat ini naiknya nggak sampai ke 0 lagi, kemudian turun, ini juga nggak menyentuh ya, dia makin lama makin turun ya. Mulai kembali naik itu ketika garis dari Force Index ini mulai kembali naik ya, naik panjang ya, tapi lebih terlihat jelas itu ketika menembus 0. Makanya kita ambil posisi buy-nya ya, itu setelah tembus garis 0, bukan saat terlihat di sini naik ya. Karena kalau terlihat di sini naik juga ya, bisa saja itu hanya koreksi. Jadi belum menunjukkan akan terus naik ya. Selama dia masih di bawah garis 0, berarti kalau dia naik itu kita masih anggap dia sebagai koreksi naik ya. Masih ada kemungkinan untuk kembali turun ya. Nah, kita lihat di sini misalnya ini ya mulai naik itu ya. Nah, tapi di sini dia nggak tembus 0 ya, garis 0, akhirnya turun kembali ya. Kita lihat di sini pergerakan harganya kembali turun. Nah, kalau terlihat turun di bawah garis 0, kita boleh untuk sell. Karena apa? Sesuai dengan trennya ya, karena dia ada di bawah garis 0,
cenderung untuk turun, dan ketika garis force index-nya turun, maka kita bisa untuk mengambil posisi sell. Nah, keluarnya saat apa? Saat terlihat garis force index-nya itu naik, ya. Nah, kita bisa ambil posisi buy ketika apa? Tembus garis 0 di sini, ya. Ketika tembus garis 0, nah kita bisa lihat di sini. Ini pas di grafik ini kita belum ambil posisi, tapi ketika open di sini, nah itu melewati 0, ya. Kita bisa ambil posisi buy, ya. Nah, naik, ya. Kita bisa lihat di sini ketika grafik ini turun, ya, force index juga turun. Tapi karena turunnya ini ada di atas garis 0, maka turunnya itu hanya koreksi, ya. Terkecuali kalau akhirnya nanti ini tembus lagi, ya. Kalau tembus, nah bisa jadi dia akan menjadi turun, bukan hanya koreksi turun, tapi harga menjadi turun, ya. Nah, contoh di sini, ya, harga turun, tapi kita tetap nggak ambil posisi, ya. Tapi ketika break, ya, break di sini, nah ini kita bisa ambil posisi sell ketika tembus, ya. Mungkin ini hanya sedikit dan ini hanya satu saja, tidak apa-apa. Ketika mulai grafik selanjutnya, ya, grafik mulai naik sedikit, kemudian force index-nya naik, ya kita keluar dari pasar, tidak masalah. Yang penting kita sudah ambil profitnya. Mungkin kalau kita sudah pasang SL atau TP, tapi kalau melihat garis force index-nya seperti ini mulai bergerak naik, ya, masih ada peluang untuk turun, ya. Tapi ketika akhirnya makin naik dan mencapai garis 0 ini, ya lebih baik memang keluar seperti itu, ya. Jadi demikian sobat trader. Kalau kita menggunakan force index, cuma force index ini adalah suatu indikator yang merupakan bagian dari keluarganya osilator, dan terkadang lagging, ya. Jadi sangat penting sekali jika trading menggunakan force index ini ada bantuan indikator lainnya. Nah, apa saja kira-kira yang bisa membantu? Nah, kita bisa coba untuk pasang Bollinger Band misalnya, ya. Kita pasang ini trend Bollinger Band. Nah, ya, sobat trader. Ketika kita tadi ambil posisi sell di sini di 0, ya. Ini sebenarnya garis 0 ini bisa dibilang ini hampir sama dengan Bollinger Tengah di sini, batas Bollinger Tengah. Jadi ketika dia mencapai tengah ini, garis 0 di force index, maka dia mencapai Bollinger Tengah. Dan ketika dia tidak lanjut menembus, maksudnya tidak lanjut pergerakannya antara Bollinger Tengah dan Bollinger atas, ya, force index terus turun, ya maka dia akan kembali turun dan kita ambil posisi sell di sini, ya. Ketika opennya kembali ada di bawah Bollinger Tengah dan force index terlihat turun, ya, kita ambil sell di sini. Arah target kemana? Arah target ke sini, ke arah Bollinger bawah, ya. Nah, akan terus turun atau tidak tergantung Bollinger Band-nya kebuka atau datar. Nah, jadi
sebagai pintu penghalang ataukah pintu yang terbuka sehingga meneruskan penurunannya. Nah, di sini pintunya terbuka sehingga dia kembali gitu ya, turun, dan force index juga turun. Nah, sobat trader, ini di sini kita lihat bahwa ini sudah keluar dari Bollinger. Nah, biasanya kalau keluar dari Bollinger kan ada aksi sebaliknya gitu kan. Ya, berbalik. Nah, kalau tadi ya ini berbalik, force index-nya naik ya, kita memang anggap koreksi ya, karena ini hanya berdiri sendiri. Tapi kalau sudah ada Bollinger Band di sini ya, ketika ini naik, force index-nya naik, dan sudah nyata-nyata bahwa ini tadi sudah sempat keluar dari Bollinger Band, berarti kan prediksinya akan balik kan, balik masuk ke Bollinger Band ya. Nah, setelah masuk Bollinger Band, kalau dia nggak terus balik lagi turun, ya berarti dia akan meneruskan kenaikannya ke arah Bollinger Tengah. Nah, bagaimana tahu akan kuat kembali ke arah Bollinger Tengah, nggak balik turun lagi gitu ya. Nah, ini kita lihat dari force index-nya ya. Jadi saling membantu, ini force index-nya naik ya. Ketika force index-nya naik ya, ini sudah sempat keluar dari Bollinger Band, berarti prediksinya dia akan kembali naik ke arah Bollinger Tengah targetnya. Walaupun ini sampai ke arah atas, tapi kita tetap target pertama itu arah Bollinger Tengah. Nah, setelah sampai Bollinger Tengah ini, force index kan pastinya juga sampai ke sini, ke garis 0 pada force index ya. Nah, akhirnya tembus. Nah, kalau tembus ini berarti kita masih bisa meneruskan kenaikannya. Kalau tadi kalau misalnya ini berdiri sendiri force index ya, tanpa ada Bollinger, kita bisa ambil posisi buy-nya di sini setelah tembus, bukan di sini. Tapi karena udah ada bantuan dari Bollinger Band, maka kita bisa untuk buy di sini. Nah, ketika sampai di sini, berarti apa? Ya, kita tinggal teruskan saja kenaikannya. Posisi buy kita bisa diteruskan. Kenapa? Karena akan naik menuju target berikutnya ke arah sini, Bollinger atas. Nah, tapi sobat trader, ada yang perlu diperhatikan juga sebelum mencapai Bollinger atas ya. Target yang pertama adalah apa? Sesuai dengan posisi tertinggi atau terendah sebelumnya. Ya, contohnya ini tembus Bollinger Tengah, pasti targetnya sebelum ke Bollinger atas ada posisi tertinggi sebelumnya di mana? Di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini naik, sempat naiknya sampai sini terhenti. Nggak langsung dia ke sini kan, ke Bollinger atas. Ya, pasti dia tertahan dulu. Nah, bisa saja dia balik kembali gitu ya. Tapi selama force index-nya ini masih kuat untuk naik, belum bengkok gitu ya, nah, maka dia masih ada peluang untuk sampai ke sini, Bollinger atas. Nah, ketika sampai Bollinger atas, akhirnya balik kan, sesuai dengan force index ini. Nah, akhirnya ini sampai di bawah ya, terhenti, nggak tembus. Kalau ini nggak tembus, berarti memang grafik gold ini tidak mencapai ke Bollinger Tengah, karena titik garis 0 pada force index ini sama dengan ke arah Bollinger Tengah ya, dari gold. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, sobat trader, ini kan masih di garis di atas garis 0, kembali dia naik ya, grafiknya naik. Nah, ketika dia naik kembali ya, Bollinger-nya ini kebuka, berarti pintu kebuka, maka yang tadinya sudah naik akhirnya apa? Terus naik ya, terus naik. Nah,
Nah, sobat trader, kita bisa lihat di sini ketika ini turun, ya, pada Bollinger tengah bisa kita lihat. Nah, di sini juga sampai pada titik garis 0 pada force index, ya. Ketika tembus, apa yang terjadi? Ya, kita bisa sell di sini. Kenapa? Karena prediksinya akan turun ke arah Bollinger bawah. Ya. Nah, ini akhirnya turun kan? Nah, sampai Bollinger bawah terhenti kan di sini. Ya. Ketika ini terhenti, ini mulai naik, kita udah keluar dari posisi sell. Karena force index juga mulai kelihatan naik sedikit. Nah, ketika akhirnya muncul grafik selanjutnya, nah ini makin naik force indexnya, ya ini juga sempat keluar dari Bollinger, ya karena force indexnya juga naik, ya, dan ini juga sudah pada Bollinger bawah, ya dia berbalik naik. Ya, seperti itu sobat trader, ya. Nah, contohnya ini ya, force index dia sudah mencapai Bollinger tengah. Maaf, force index ini udah mencapai garis 0 di sini ya. Nah, tapi gold masih ada di sini. Artinya apa? Artinya nih dia berpeluang untuk berbalik nih. Berbalik turun ke arah sini, ke arah Bollinger tengah, ya. Contoh aja, ini nih tembus garis 0. Nah, ya. Ini dia tembus Bollinger tengah. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini akhirnya pergerakan ada di ketika di sini ya udah tembus, ini di sini udah tembus. Nah, pergerakan ada antara Bollinger tengah dan Bollinger atas. Ya. Jadi nanti kita akan lihat di sini akankah dia tembus atau tidak. Nah, sobat trader, ada satu bantuan lagi untuk memperlengkapi ya. Ini kan kelihatannya udah mau tembus garis 0 ya, tapi ini masih di atas sekali ya. Nah, apa yang kita akan lihat, pakai apa lagi kita indikatornya memperlengkapi. Nah, ini ada temannya lagi dari keluarganya osilator juga, yaitu CCI. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, sobat trader. Jadi di CCI ini terlihat bahwa dia dari bawah ke atas menembus garis 100. Nah, kalau selama dia masih menembus garis 100 dari bawah ke atas menuju 200 atau berbalik lagi nantinya sampai ke 100, itu berarti dia masih menunjukkan arah trennya, masih berusaha untuk naik ya. Tapi akan bergerak sebaliknya jika dia kembali menembus angka 100 ke bawah. Jadi ke bawah 100 itu akan terjadi pembalikan. Nah, itu yang akan ditunggu nih oleh force index ini. Ini akan berbalik nggak ke bawah 100? Karena kalau berbalik ke bawah 100, maka akan menuju ke arah 0, yang artinya akan menuju ke arah Bollinger tengah. Nah, disitulah kita bisa untuk ambil posisi sell, ya. Contoh, ini kita bisa lihat ketika ini ada keluar dari Bollinger, ya, kan prediksinya akan masuk kembali ke dalam Bollinger.
Nah, kita lihat di sini, kemudian, nah, di sini force indeksnya mulai naik, ya. Nah, kita lihat juga di sini, CCI 14-nya juga naik. Naik dari apa? 200 ke 100. Nah, selama dia dari 200 ke 100, ini sebenarnya masih menunjukkan ada peluang masih untuk melanjutkan tren, yaitu tren turun. Ya. Jadi selama dia belum berbalik di bawah 100, di bawah minus 100, ya kalau di bawah minus, kalau di atas plus. Jadi selama dia belum ke atas minus 100, maka harga tidak akan berbalik menjadi naik. Jadi kalau naik itu hanya koreksi. Ya. Ketika dia akhirnya tembus 100, nah di sini tembus 100, CCI 14-nya, ya. Dan ini juga ikut naik, ya. Nah, kita siap aja untuk apa? Untuk ambil posisi buy, ya. Kenapa? Karena udah saling mendukung ini, sama-sama naik, ya. Walaupun ini masih di bawah, berarti masih cenderung ada kemungkinan untuk turun, tapi ini sudah melewati CCI-nya sudah melewati 100, ya, ke arah atas. Dan ini tadi baru menembus Bollinger di sini, sehingga akhirnya apa? Berbalik naik, arah target ke sini, ya. Nah, akhirnya sih sampai ke CCI 0, ya, CCI 14 yang 0. Nah, kalau 0 ini berarti ya sama seperti ini. Jadi kalau makin mendekati 0 udah mau sampai ke arah Bollinger Tengah. Nah, yang duluan nih, ya, bisa kita lihat di sini bahwa ketika grafik ini akhirnya terus naik, ya, pada grafik ini, ya, akhirnya sampai Bollinger Tengah, ya. Nah, di CCI ini udah nyampe duluan di 0, ya. Nah, di ini belum sampai 0, ya. Tapi arahnya naik juga, sama. Kita udah bisa ambil posisi buy. Tapi ketika akhirnya ini sudah di atas 0 juga, berarti makin kuat lah dia, ya, kenaikannya. Makin terus naik, ya. Nah, tapi mulai waspada di sini ketika apa? Ketika ini ada garis 100, ya, ini setelah tembus, ya, itu berarti masih tren arah naik. Tapi ketika balik lagi akhirnya di bawah 100, ya, CCI-nya ini juga turun. Nah, ini juga turun. Nah, kalau akhirnya sampai ke 0 berarti arah ke Bollinger Tengah. Tapi ternyata sampai di sini dia kembali naik. Kalau kembali naik berarti masih ada kecenderungan untuk apa? Meneruskan tren naiknya. Nah, tinggal ditunggu. Ini ikut naik nggak? Nanti di H4 berikutnya, jam 4. Kalau ini ikut naik, ya, berarti nggak jadi tembus ke sini kan? Berarti memang masih ada di atas dia, antara Bollinger Tengah dan Bollinger atas. Berarti dia masih naik. Tapi kalau H4 berikutnya nanti ini prosesnya akhirnya kembali tembus di bawah 100. Nah, inilah yang kita harus siap-siap sell. Ada kemungkinan, ya, CCI ini kan bergerak lebih dulu nih, ya. Dia lebih dulu mencapai, misalnya yang ini lebih dulu mencapai 0 dibandingkan yang ini force index, ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa aja dulu balik ke 100. Nah, kalau dia balik ke 100 terus tembus gitu, ya, nah, berarti kita siap untuk sell. Artinya apa? Akan terjadi pembalikan harga. Nah, demikian Sobat Trader. Ya, Sobat Traders, bagaimana mengenai video
tentang menggunakan indikator force index. Apabila sobat traders memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen yang ada di media sosial kami. Dan apabila sobat traders sekalian merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk sharekan ke teman-teman sobat traders sekalian. Jangan lupa juga sobat traders untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya, supaya sobat traders sekalian mendapatkan update-update video dari kami. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.